Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Umar Mukhtar, guru Al-Qur'an dan Hadis SMA Islam An-Nizam Medan. Al-Qur'an dan Hadis adalah mata pelajaran yang mudah, menyenangkan. Untuk itu, hilangkan semua beban, luruskan selalu niat dan semangat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan takwa, sehingga kita dapat berhadir ya untuk menuntut ilmu. Serta salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita, panutan kita. Maka dari itu, kita selaku umatnya sudah sepatutnya lah untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kita, yakni mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Berbicara mengenai Al-Quran, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Tentunya sudah tidak asing lagi di keseharian kita, karena memang kita selaku umat Islam meyakini bahwasanya kita itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Dan saya juga yakin dan percaya pasti dari anak-anak sekalian sudah paham ya terkait bagaimana itu Al-Quran. Nah, pada bahasan kali ini ya, sebelum kita memasuki bahasan inti, coba kita renungkan dulu beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Al-Quran adalah petunjuk Allah bagi seluruh manusia agar tidak tersesat di dunia. Jadi, Al-Quran ini walaupun diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, dan Nabi Muhammad menyuruhkan untuk ajaran Islam, bukan berarti Al-Quran ini terbatas di umat Islam saja, tidak, melainkan kepada seluruh manusia. Karena memang Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Makanya Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh manusia, petunjuk Allah untuk seluruh manusia. Agar apa? Agar tidak tersesat di dunia. Yang kedua, Al-Quran itu ibarat kompas dalam sebuah pelayaran. Jadi kalau kita dalam berlayar itu ya, tentunya kan memerlukan kompas agar arah dan tujuan kita itu dapat tercapai, dapat dengan mudah kita pahami. Jadi kalau berlayar tanpa ada kompas itu ya tentunya akan sangat bahaya sekali. Nanti bisa berlayar tanpa arah dan tujuan yang jelas, atau bahkan malah bisa menabrak karang dan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Nah, Al-Quran juga ibarat Google Maps dalam sebuah perjalanan. Jadi kalau dalam sebuah perjalanan kita nggak tahu entah lagi di mana, tentunya kalau zaman sekarang ini kan kita membutuhkan yang namanya Google Maps gitu. Jadi tinggal searching aja di Google Maps, kita akan menemukan di mana posisi kita, di mana tujuan kita, dan bagaimana jalannya. Bahkan diarahkan ya, mau kemana pun kita itu pasti diarahkan. Itu zaman sekarang Google Maps. Nah, Al-Quran itu lebih dari itu. Al-Quran itu lebih dari kompas. Al-Quran itu lebih dari Google Maps. Karena yang dibawa Al-Quran ini adalah, yang diarahkan oleh Al-Quran ini adalah bukan hanya sampai kepada tujuan, tetapi juga bahagia dunia akhirat gitu. Makanya luar biasa sekali ini Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk kehidupan, petunjuk yang langsung Allah berikan. Bukan manusia yang membuatnya, bukan manusia yang memberikan petunjuk. Kalau manusia yang memberikan petunjuk kan tentunya masih bisa ada salah-salah gitu ya. Nah, ini Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita selaku manusia. Allah yang membuat Al-Quran ya. Al-Quran itu kan firman-firman Allah ya, yang disampaikan kepada kita. Makanya luar biasa Al-Quran ini. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu adalah mudah untuk kita pelajari. Jadi Al-Quran inilah petunjuk Allah ya, dan mudah untuk kita pelajari. Sebagaimana firman Allah ya dalam Quran surah Al-Qamar, surah yang ke-54 pada ayat yang ke-17, 22, 32 dan juga 40. Diulangi sebanyak 4 kali. Dan dengan ayat yang sama, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, dan sungguh telah kami memudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Apakah ada di antara kamu yang mau mengambil pelajaran? Nah, begitu dia ya. Jadi luar biasa sekali memang Al-Qur'an ini. Udah petunjuk yang luar biasa, dan Allah mudahkan pula, dan Allah tegasin pula gitu ya, sebanyak 4 kali. Nah, ini yang keempat, ini pertanyaannya yang
yang menjadi cambukan juga ya bagi saya dan tentunya kita semua. Apakah kita sudah menguasai Al-Quran dan menjadikannya pedoman kehidupan? Kita sudah sama-sama paham bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk Allah bagi seluruh manusia agar tidak tersesat di dunia. Al-Quran itu juga merupakan ibarat kompas sebuah pelayaran, ibarat Google Maps dalam sebuah perjalanan, yang mana kita sangat membutuhkan Al-Quran. Ya, Al-Quran juga sudah Allah mudahkan untuk kita pelajari dan ditegasin pula sebanyak 4 kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, apakah kita sudah menguasai Al-Quran? Dan apakah kita sudah menjadikannya pedoman kehidupan? Nah, ini coba kita jawab pribadi masing-masing ya. Harapannya kalau memang belum ya, sama-sama kita untuk belajar, sama-sama kita untuk peduli, sama-sama kita untuk sadar bahwasanya kita harus menguasai Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan kita. Yang kelima, apakah kita sudah membaca Al-Quran hari ini? Namanya petunjuk, kalau nggak dibaca kayak mana kita mau mendapat petunjuk itu ya. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau kita mengaku umat Islam, kalau kita mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya adalah Al-Quran, buktinya apa? Kan gitu kan. Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Gitu dia. Ini juga menjadi renungan sama kita semua ya. Harap aja dengan renungan ini ya kita tersadar untuk bisa peduli, untuk bisa membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Nah, selanjutnya coba kita amati ya. Ini ada gambar seorang pemuda ya, pemuda yang bersama Al-Quran. Jadi dari gambar kita lihat bahwasanya pemuda ini senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Dia berusaha untuk menjalin aktivitas bersama dengan Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk menjadi pribadi yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi walau dalam kondisi apapun ya, memang ya kita selaku umat Islam, selaku umat manusia, selaku pemuda khususnya ya, kita upayakan untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran apapun kondisinya. Jadi dekat dengan Al-Quran itu ya bisa dengan membaca, bisa dengan menghafal, bisa dengan memahami, bisa dengan mentadaburi ya, bisa dengan mengkaji dan lain-lain sebagai macamnya. Ya, harapannya kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang bersahabat dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya mari coba kita pahami Al-Quran sebagai wahyu Allah. Jadi Al-Quran sebagai wahyu Allah itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah, bukan dari manusia ya, bukan dari makhluk lainnya ya, melainkan dari Allah. Karena asalnya dari Allah, maka setiap ayatnya itu adalah mukjizat. Ya, buktinya sejak Al-Quran diturunkan pada beribu tahun yang lalu sampai hari ini dan selamanya, Al-Quran itu tidak pernah dirubah atau direvisi dan isinya itu akan tetap relevan sepanjang zaman ya. Udah berapa tahun sejak Al-Quran diturunkan ya, pada Nabi Muhammad, bahkan Rasul Muhammad juga sudah meninggal kan, tapi hingga hari ini Al-Quran tetap sama. Kalau kita lihat buku-buku ya, rata-rata kan sering direvisi, bahkan kalau dikoreksi, dicari-cari kesalahannya ya pasti banyak. Nah, Al-Quran tidak pernah dirubah, tidak pernah direvisi, isinya tetap sama ya, isinya tetap relevan sepanjang zaman. Walaupun dilakukan penelitian ternyata masih sesuai. Kalau kita pahami, kita amalkan Al-Quran hingga hari ini, konteksnya tetap sama, bahkan tetap memudahkan. Itu benar-benar mukjizat yang luar biasa ya, yang Allah turunkan kepada kita selaku umat manusia. Jadi dari banyak mukjizat para nabi dan rasul, jadi mukjizat yang hari ini masih ada ya, mukjizat itu ya Al-Quran. Makanya sangat sayang sekali kalau udah diturunkan mukjizat berupa Al-Quran, kita malah menyia-nyiakannya. Selain itu, para nabi dan rasul terdahulu itu juga telah diberi petunjuk kehidupan oleh Allah. Ada juga yang telah diturunkan kepadanya kitab, dan Al-Quran adalah kitab atau petunjuk yang telah menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah pada para nabi dan rasul terdahulu. Jadi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam ya, semuanya itu dari banyak beribu nabi ya, semua itu telah diberikan petunjuk sama Allah ya. Ada juga yang diberikan kitab-kitab gitu ya. Nah, dari petunjuk-petunjuk itu, Al-Quran itu menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah terdahulu. Jadi Al-Quran sebenarnya ya nggak beda jauh daripada petunjuk Allah terdahulu. Tetap menegakkan tauhid juga isinya ya, mengesahkan Allah juga, tetap la ilaha illallah juga gitu. Hanya saja memang di Al-Quran ini lebih disempurnakan, lebih lengkap lagi, yang tujuannya bukan cuma umat Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Nah, makanya lagi-lagi saya tekankan ya, untuk kita semua, terkhusus saya sendiri juga ya, agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, adakah yang sanggup melawan Al-Quran? Ini Allah menantang manusia untuk membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Tetapi hingga hari ini tidak ada yang mampu memenuhi tantangan itu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua, pada ayat yang ke-23.
yang artinya itu, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Hingga hari ini terbukti ya, nggak ada satu surah pun yang dibuat oleh manusia yang mampu menyaingi Al-Quran. Luar biasa memang Allah nih ya, menantang kita, coba buat aja, kan nggak ada ya. Selanjutnya ini adalah pengertian Al-Quran ya menurut para ulama. Pertama kita masukin dulu secara etimologi. Secara etimologi itu maksudnya adalah secara asal usul kata. Ini ada menurut Al-Lihyani. Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qoro'a yang artinya adalah membaca. Sehingga dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Qiyamah ya, di ayat yang ke-17 hingga 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Dan juga di ayat-ayat yang lain juga masih ada ya, tapi di ayat ini juga udah cukup jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan. Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Bahkan firman Allah yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, perintah untuk bacalah. Makanya lucu kalau ada Al-Quran yang gak dibaca. Makanya ini cambukan keras sama kita kalau kita masih nggak membaca Al-Quran, ya miris sekali begitu ya. Nah selanjutnya yang kedua menurut Al-Asy'ari, kata Quran itu berasal dari lafaz korona yang artinya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Jadi korona artinya menggabungkan ya, bukan corona yang berkembang pada pandemi hari ini. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran itu saling beriringan dan saling digabungkan begitu. Jadi nggak berbeda ya antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, tetap beriringan gitu dia. Yang ketiga, menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran itu adalah ya nama aslinya. Jadi Al-Quran itu ya memang itu nama aslinya gitu, nggak ada asal kata apapun. Al-Quran itu memang sejak awal ya sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Quran ya, sebagaimana juga kitab-kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Memang namanya itu begitu. Jadi intinya walaupun banyak ulama berbeda pendapat, nggak masalah. Jangan pula kita yang malah berdebat. Ya semuanya baik kan. Tentunya mereka juga berpendapat atas dasar ya kebaikan, dasar kebenaran. Tinggal bagaimana kita mampu menyikapinya dengan bijak, dengan baik gitu. Bahkan kita ya semakin bersyukur dong, semakin banyak referensi dari para ulama kita, sehingga dari banyak referensi itu ya semakin memudahkan kita dalam memahami terkait Al-Quran. Jadi tak perlu diperdebatkan gitu. Selanjutnya secara terminologi atau definisi istilah. Ini ada beberapa ulama ya, sebenarnya ada banyak juga tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama, Syekh Muhammad Khodari Baik. Al-Quran adalah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, maksudnya adalah berkesinambungan, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua ada Subki Saleh. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir atau berkesinambungan dan bernilai ibadah dalam membacanya. Yang ketiga Muhammad Abdu. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya, yakni dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah dari ketiga pendapat tadi dapat ditarik poin-poin pentingnya ya, beberapa unsur terkait pengertian Al-Quran yang sebagai berikut. Pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan manusia atau bukan makhluk lainnya, melainkan firman Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu dari bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab gitu ya. Ya walaupun dari bahasa Arab, ini luar biasanya Al-Quran mampu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dapat kita pahami dengan mudah. Dan hikmahnya juga kalau diturunkan dalam bahasa Arab ya ini mempersatukan kita. Bahasanya kita ya harus membaca, harus bisa berbahasa Arab gitu ya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Nah ini ya, mengandung mukjizat ya. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Maksudnya adalah berkesinambungan, berkelanjutan. Banyak yang menyampaikan terkait Al-Quran ini, banyak yang mengakui kebenaran Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini ya benar-benar
diakui kebenarannya begitu. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahasanya membaca Al-Quran itu mulia dan benar ibadah, banyak sekali pahalanya. Juga ada hadis yang mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf itu dikalikan ke 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim saja yang kita baca luar biasa ya, banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas gitu ya. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menghafalkan Al-Quran. Ini juga harapannya kita udah menjadi para penghafal Al-Quran ya, banyak sekali kemuliaannya. Dan bahkan salah satu upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran, salah satu wujud bahasanya ataupun janji Allah dalam menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran ya, yaitu dengan cara hadirnya para penghafal Al-Quran begitu, sehingga Al-Quran tetap terjaga kemurniannya. Nah, itulah tadi sekilas mengenai pengertian Al-Quran ya. Sekarang kita masuk bahasan kepada nama-nama Al-Quran gitu. Al-Quran sebagai kitabullah itu memiliki banyak nama. Kalau di dalam kitab Al-Itqan karyanya Imam Asyuyuti itu menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Az-Zarkashi juga menyebutkan ada 55 nama. Nah, pendapat yang lain ada yang menyatakan 78 nama. Walaupun begitu ya, semuanya cukup baik ya. Dan di sini ada beberapa nama Al-Quran yang cukup populer. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah itu kan sebenarnya menurunkan petunjuk ataupun hudan ya kepada seluruh manusia, termasuk kepada kita manusia. Nah, nama petunjuk itu adalah Al-Quran. Nah, itu yang cukup populer di kalangan kita. Ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang ke-185. Di mana Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan, dan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita seluruh manusia. Yang kedua, namanya Alkitab. Al-Quran sering disebut juga sebagai Alkitab ataupun Kitabullah, yang artinya adalah kitab suci Allah. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, di ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Yang ketiga ada namanya Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda. Maksudnya adalah membedakan antara yang hak dan batil, membedakan antara yang benar dan salah. Terdapat juga di Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 pada ayat yang pertama. Yang keempat ada namanya Az-Zikr. Artinya adalah pemberi peringatan. Jadi melalui Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan, memberikan peringatan kepada seluruh manusia agar enggak ngasal-ngasal, agar enggak semena-mena hidup di dunia ini gitu. Dan ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Hijr pada ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kelima ada namanya At-Tanzil. At-Tanzil ini artinya adalah yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, penyebutan terhadap At-Tanzil ini antara lainnya terdapat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-192. Nah, tadi sudah cukup banyak yang disampaikan ya terkait dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah, kemudian pengertian Al-Quran menurut para ulama, kemudian ada nama-nama Al-Quran. Nah, selanjutnya yang menjadi poin penting kita, yang mana kita selaku manusia harus memiliki perilaku Qur'ani, gitu dia. Nah, bagaimana perilaku Qur'ani itu? Di sini ada 7 poin ya, yang harapannya bisa kita amalkan. Walaupun sebenarnya banyak sekali contoh-contoh perilaku Qur'ani ini, tapi harapannya 7 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjalani hidup menurut tuntunan Al-Quran. Jadi kita kalau menjalani hidup itu ya nggak asal-asalan. Ada tuntunan kita, ada panduan kita, yakni Al-Quran. Makanya kita kalau dalam menjalani hidup itu ya harus sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang harus menuntun kita. Kita harus mau dituntun sama Al-Quran. Jangan pula suka-suka kita. Jangan pula kita malah mendustakan Al-Quran. Gitu nanti jadinya kayak orang-orang kafir terdahulu ya, yang udah dikasih tahu kebenaran, yang udah datang kepadanya Al-Quran, malah didustakan, sehingga mereka ya diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Yang kedua, kita harus berpikir, bersikap, dan bertindak menurut Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau kita udah berpikir, tentunya pasti akan melahirkan sikap, dan dari sikap itu akan melahirkan tindakan, dan kesemuanya itu harus menurut Al-Quran. Jadi biar nggak asal-asalan nanti kalau kita berpikir secara bebas,
ya, walaupun kita bebas untuk berpikir ya, tetapi kita kalau berpikir itu jangan terlalu bebas-bebas sekali. Kita juga harus mengaitkannya dengan Al-Quran agar sikap dan tindakan kita juga itu sesuai dengan Al-Quran. Nanti kalau bebas keluar dari zona Al-Quran, nanti kita menjadi pribadi yang liberal, dan itu cukup membahayakan gitu. Harus ada pedoman, harus ada aturan yang kita ikuti, yakni Al-Quran, agar kita berada dalam jalan yang lurus ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Caranya untuk berada jalan yang lurus adalah ya kita mengikuti panduan Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan ya itu kita ikuti gitu dia. Apa yang Al-Quran larang ya itu yang kita ikuti juga. Jadi nggak asal-asalan kita dalam hidup ini, biar jelas jalan kita di dunia ini gitu. Kalau kita hidup tanpa jalan, kalau kita hidup tanpa petunjuk, ya kita kan akan berada di jalan yang tidak benar, kan gitu. Nah, yang ketiga, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Jangan pula kita mau digoda sama hal-hal yang sifatnya menyengsarakan kita ataupun dengan kenikmatan duniawi yang sementara. Jangan mau. Karena sejatinya kebahagiaan, sejatinya kenikmatan adalah ya ketika kita mampu berpegang teguh kepada Al-Quran ya, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kenikmatan duniawi mungkin bahagia dunia, dan itu pun hanya sesaat gitu kan. Makanya ya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran gitu. Agar apa? Agar kita dapat menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, yang keempat, kita harus senantiasa mencintai Al-Quran begitu. Nah, kalau kita bisa cinta sama orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita, maka kita juga harus mencintai Al-Quran. Buktinya kalau mencintai itu kan kita senantiasa berjuang, berkorban tanpa mengharapkan apa-apa. Nah, begitu ya. Nah, kepada Al-Quran juga demikian, kita harus berusaha mencintainya. Kita harus berjuang, berkorban gitu. Itu apa? Untuk Al-Quran. Karena banyak sekali kemuliaan yang akan dapat kita beri, yang akan diberikan kepada kita. Salah satunya adalah syafaat yang bakal diberikan, bahkan derajat kita juga akan diangkat. Makanya ya kita harus berusaha untuk bisa mencintai Al-Quran gitu. Mana mungkin Al-Quran mau memberikan syafaatnya sama kita, mana mungkin Al-Quran mau menaikkan derajat kita kalau kita aja nggak mencintai Al-Quran gitu. Makanya kita juga harus mencintai Al-Quran. Nah, yang kelima, senantiasa membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mendapat petunjuk kalau petunjuk itu nggak kita baca? Makanya ya kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Toh kan juga membacanya saja itu mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Atau sederhananya kita baca Al-Quran, kan pasti kita menjadi pribadi yang tenang gitu, damai hati kita kalau kita baca Al-Quran. Al-Quran juga merupakan asyifa, obat ya. Makanya sangat sayang sekali kalau kita nggak membaca Al-Quran. Makanya dari sekarang ini coba ya kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Satu hari ya minimal setengah halaman gitu ya, ataupun satu halaman atau beberapa ayat atau satu juz. Nah, luar biasa sekali. Yang intinya adalah coba tanamkan dari sekarang ini, kita biasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi zaman sekarang ini membaca Al-Quran itu cukup mudah sekali, nggak mesti membawa mushaf. Di HP tinggal download aplikasi saja udah bisa membaca Al-Quran. Bahkan saya juga menyarankan ya untuk kita ya, kalau kita membawa tas gitu ya kemana-mana, coba upayakan di tas kita itu adalah mushaf Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita buka tas, ada mushaf, jadi kita semacam ada dorongan untuk membaca Al-Quran. Atau kalau dari banyak waktu kita 24 jam itu, coba luangin waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan nunggu waktu luang ya, nanti nggak dapat waktu luangnya. Tapi luangin waktu untuk Al-Quran. Dari 24 jam masa 1 jam aja kita nggak bisa sih untuk membaca Al-Quran gitu kan. Ya harapannya sama-sama kita berikhtiar ya. Ya kita luangin waktu untuk membaca Al-Quran gitu. Yang keenam, harus senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Namanya sahabat itu ya pasti kita kan saling peduli. Mau suka, mau duka, mau senang, mau sedih, mau bagaimanapun kondisinya ya kita pasti dekat dengan Al-Quran. Namanya juga sahabat. Semua kita ceritakan sama Al-Quran. Nah, kita sedang bahagia, gembira, tak kemanapun kondisi kita, ataupun lagi kacau hati kita, kan semuanya kan kita curahkan kepada sahabat kita. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Harapan kita menjadi pribadi yang bersahabat dengan Al-Quran, sehingga dalam kondisi apapun kita selalu dekat dengan Al-Quran begitu. Dan Al-Quran ini pemberi solusi. Jadi sahabat yang bukan sahabat yang malah menjatuhkan kita, bukan sahabat yang malah membunuh karakter kita, bukan sahabat yang malah nggak peduli sama kita, bukan. Al-Quran adalah sahabat yang peduli, paling peduli,
yang melahirkan solusi. Ya, makanya mari sama-sama kita untuk menjadi pribadi yang bersahabat dengan Al-Quran. Nah, yang ketujuh, gemar belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ini harus senantiasa belajar Al-Quran. Kalau ada kajian-kajian terkait dengan Quran, kegiatan-kegiatan terkait dengan Quran, kita upayakan untuk antusias, untuk percaya diri, untuk semangat, untuk merespon cepat untuk ikut kegiatan itu, untuk belajar Al-Quran gitu. Pokoknya kita upayakanlah kemampuan kita terkait dengan Al-Quran ini senantiasa meningkat gitu. Kalau hari ini kita bacaan Quran kita kurang baik gitu ya, atau makhrajul huruf kita masih kurang baik, tajwid kita kurang baik, ya coba ikuti pembelajaran terkait dengan tahsin Al-Quran misalnya. Atau kita pengen menghafal, ya kita ikuti program menghafal, ataupun kita coba dari sekarang untuk menghafal Al-Quran. Atau kalau kita ingin mentadaburi Al-Quran, ya coba kita belajar terkait dengan tadabbur Al-Quran, membaca, memahami Al-Quran. Ataupun kalau ada kajian-kajian terkait dengan Quran, ya kita ikuti gitu. Itu kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia tadi, yakni senantiasa belajar Al-Quran. Nah, di samping itu kita juga harus mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau dalam mengajar Al-Quran ini ya nggak mesti kita harus menguasai dulu, tidak. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, itu dulu, itu yang kita sampaikan. Kata Rasulullah kan, balighul anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi kewajiban menyampaikan itu sebenarnya ya itu ada pada kita selaku umat Islam. Jadi walaupun ilmu kita masih sedikit, ya itu coba kita sampaikan kepada orang-orang yang untuk menerimanya, kan begitu ya. Contohnya kalau kita paham akan alif, ba, ta, huruf-huruf Al-Quran, kemudian ada anak-anak yang nggak tahu huruf-huruf Al-Quran, ya itu kita sampaikan gitu. Kalau kita paham tajwid, ya itu coba kita sampaikan gitu. Istilahnya memang ya kita senantiasa untuk mengajarkan Al-Quran. Atau kalau kita paham terkait dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, kita paham terkait dengan hukum-hukum dalam Al-Quran, gitu kan. Kalau ada suatu kondisi yang mengharuskan itu kita sampaikan gitu. Ataupun kalau nggak ada yang mengharuskan, ya kita sampaikan, karena memang kita selaku manusia senantiasa mengajarkan Al-Quran. Apalagi zaman sekarang ini ya, mudah sekali zaman teknologi. Banyak itu quotes atau flyer-flyer atau gambar-gambar, poster-poster ya, yang isinya terkait dengan Al-Quran. Ya tinggal share-share aja di story WA kita, ataupun di Instagram kita, ataupun media sosial kita lain kita gitu kan. Bahkan ada keterangannya lagi berupa caption-caption luar biasa, kan tinggal share-share aja. Ya, itu kan bagian daripada mengajarkan Al-Quran juga di zaman serba teknologi sekarang ini. Intinya kita ya senantiasa berkomitmen lah, berupaya, berikhtiar ya, agar kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, alhamdulillah ya, intinya kita terus berikhtiar untuk menjadi perilaku yang Qurani, sehingga dalam keseharian kita dapat menjadi pribadi yang senantiasa dibimbing oleh Al-Quran, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan tentunya di akhirat nanti kita sama-sama berharap mendapatkan surga terbaik dari Allah ya, dan juga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, alhamdulillah sampai sini dulu materi kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam Medan, a great place for changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.